Salam kenal, nama saya Novian Triwidyajaya. Saya adalah behavior mapping dari satu kelas, behavior mapping konsultan dari satu kelas. Nah, di satu kelas itu behavior mapping ini untuk apa sih? Itu untuk membuat learning path gitu ya. Jadi learning path nanti teman-teman ketika masuk menjadi user satu kelas itu dianalisa dengan behavior mapping dan mendapatkan learning path. Nah, learning path ini adalah rekomendasi atau saran kepada teman-teman untuk belajarnya yang mana dulu sih yang lebih baik bagi teman-teman gitu. Oke, tanpa berpanjang kata, saya langsung sharing materinya ya. Kita akan bahas mengenai behavior mapping ini. Oke. Oke teman-teman, ini adalah behavior mapping. Kita akan bahas tentang behavior mapping itu seperti apa. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna, ada career mapping, nah ini ada behavior mapping. Apakah ini makanan seperti apa? Jadi kita akan bahas ya, teman-teman. Nama saya Novian Triwidyajaya, saya adalah founder dari behavior mapping ini. Jadi kalau mengenai behavior mapping, ini adalah hasil 5 tahun riset. Kami memulai riset ini dari tahun 2015 ya, teman-teman. Dan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut saya, karena saya cek itu belum ada. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, ini saya mau tanya nih kepada teman-teman. Saat ini yang hadir di sini, apakah Anda termasuk yang memiliki pertanyaan seperti ini? Teman-teman punya pertanyaan seperti ini? Kok kuliah males banget gitu? Kok kuliah nggak lulus-lulus? Skripsi nggak mulai-mulai? Nilai pas-pasan terus? Habis kuliah terus kerja di mana? Gimana sih biar cepat sukses? Gimana ngilangin bad habit? Atau mau kuliah jurusan apa? Atau mungkin pertanyaan yang terakhir nih, gimana sih biar saya lebih menarik? Nah, jadi kita akan bahas di sini. Semua ini related to behavior, gitu. Behavior yang kita tampilkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, apa itu behavior mapping? Behavior mapping adalah metode observasi dan analisa karakter dan potensi manusia berdasarkan struktur wajah, pola interaksi, mulai dari postur, cara dia bergerak, cara berinteraksi, dinamika suara, mulai dari volume, intonasi, ritme, pitch, cara pengucapan dan kalimat yang digunakan serta pola emosi yang tampak di wajah. Jadi hingga saat ini kami sedang mendesain untuk artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, karena memang cukup rumit untuk bisa mengakomodir semua poin dari penilaian dari behavior mapping ini. Jadi dari wajah, pola emosi, suara, gestur itu semua dinilai. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ketika behavior mapping ini mengambil riset, biasanya ini saya akan ambil contoh dulu, kita lewatin dulu ya. Ini kita ambil seperti ini ya. Kita ambil seperti ini. Kenapa? Karena memang ini dapat semua. Jadi ini perlu 6 bulan untuk mendapatkan pola bagaimana mengambil datanya gitu. Jadi bagaimana mengambil datanya sehingga butuh 6 bulan untuk menemukan, oh polanya harus begini untuk mendapatkan data. Dan butuh bertahun-tahun untuk memvalidasi apakah hasilnya benar apa enggak gitu. Jadi ini luar biasa sekali ya teman-teman, ketika kami bergabung dengan satu kelas untuk membuat ini menjadi sebuah proses mapping behavior. Jadi nanti ke depannya di satu kelas teman-teman sebagai user hanya memperkenalkan diri saja seperti ini ya. Ini ada contoh videonya. Saya sudah bekerja di PLN 11 tahun. Semoga dengan PLN saya dapat mengerti kepada bangsa dan negara. Ya. Dengan pengambilan data seperti itu, maka behavior mapping dapat memetakan hampir 40 potensi dari teman-teman, gitu ya, sampai detail 40 potensi. Dan saat ini kami sedang mendesain untuk
korporasi, tim penjualan, juga tim tim produksi gitu ya. Jadi semuanya nanti akan dipetakan hanya dengan model seperti itu. Jadi kita akan masuk ke dunia masa depan. Jadi nanti karena kami tahu pada kedepannya nanti anak-anak milenial itu enggan atau mungkin malas untuk ngisi alat tes yang mungkin pertanyaannya sampai 40, 50, dia cukup memperkenalkan diri, maka behavior mapping akan memetakan Anda sehingga sampai kelihatan 40 potensinya. Dan saat ini satu kelas sedang mengembangkan kembali menjadi 160 potensi. Jadi makin ke sini makin luar biasa kembali. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kenapa behavior mapping? Behavior mapping ini, kenapa wajah ya? Kita lihat wajah ini memiliki struktur yang berbeda. Dan kenapa tangan? Ini tangan yang menarik nih. Saya kan ini ke teman-teman ya sebentar. Ini yang menarik mengenai tangan. Saya spotlight diri saya sendiri. Bila teman memperhatikan, kenapa jarinya begini? Ini jari ini, menurut hasil validasi kami, ini antara 1% sampai 2%. Tetapi ini sangat penting untuk bisa memetakan seseorang ini, menempatkan kepada 50 cluster yang telah kami buat. Jadi kami telah membuat 50 cluster behavior. Contoh sederhana, teman-teman bisa ngecek ya, jarinya ya. Di sini ada jari manis, bila teman-teman perhatikan, ini jari manis, ini jari telunjuk ya. Ini jari manis, jari telunjuk. Ini jari manis, ini jari telunjuk. Nah, bila teman-teman perhatikan, jari manis saya ini lebih panjang dari jari telunjuk. Artinya, ketika seseorang memiliki jari manis lebih panjang dari jari telunjuk, dia adalah seseorang yang tidak terlalu menyukai keteraturan gitu ya. Jadi pengennya cepat, pengennya sehingga terkadang cenderung teledor. Kembali, ini hanya 1% dari total penilaian, tapi ini menentukan dia akan masuk kepada 50 klaster yang telah kami siapkan. Jadi ini menentukan. Nah, bagaimana kalau teman-teman jarinya sama gitu ya, jarinya sama antara telunjuk sama jari manis? Itu adalah administratif. Jadi adalah seorang yang administratif, bekerja cukup rapi, mengerjakan apa-apa itu telaten, itu biasanya garisnya rata ya gitu ya. Nah, berdasarkan hampir ribuan orang ya, saat ini hampir 5.000 orang telah kami validasi, telah kami profile gitu ya. Nah, ada yang telunjuknya lebih tinggi dari jari manis gitu ya. Itu biasanya tingkat analitisnya lebih tinggi daripada yang jari manisnya lebih panjang dari jari telunjuk. Nah, bagaimana kalau rata semua? Nah, dari total 5.000, hampir 5.000 orang yang telah kami profile, hanya satu yang memiliki jari yang rata semua ya. Jadi jari manis, jari telunjuk, jari ini rata semua. Ini rata semua, dan itu adalah orang yang tipikal orang yang sangat perfeksionis gitu. Nah, kembali kok sampai ke jari-jari. Nah, ini menarik ya. Kita akan bahas berikutnya. Behavior memang begitu, karena memang kita akan melihat tampilan behavior secara visual ya teman-teman. Kembali kita akan share screen. Oke, sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya, ada yang mau share jarinya di sini? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, behavior mapping ini adalah wajah, suara, postur tubuh, juga gestur ya. Ada micro expression di sini. Kalau teman-teman belajar Paul Ekman, maka ada micro expression yang dipelajari di sini. Nah, ketika kita belajar behavior atau karakter, ada natural character dan ada learn character atau karakter yang dipelajari. Kalau natural character adalah karakter alami, learn character adalah karakter yang dipelajari. Nah, menariknya adalah begini, hampir setiap manusia itu memiliki learn character yang cukup besar gitu. Kenapa? Karena manusia itu berkembang dengan memodel manusia lainnya gitu. Jadi misalkan gini ya, Anda menyukai atau menghormati profesor Anda atau dosen Anda, dosen teman-teman ya, maka ini menarik. Teman-teman itu akan mulai mengikuti gayanya. Atau teman-teman misalkan menyukai salah satu artis gitu ya, dan benar-benar itu bisa dikatakan mengidolakan. Ketika mengidolakan itu perlahan-lahan kita akan menyesuaikan diri kita dengan dia gitu. Menyesuaikan diri kita dengan dia. Nah, ini yang menarik. Menarik adalah ketika kita sudah mulai memodel orang tersebut, ada yang berubah dari diri kita. Pertama adalah suara mulai berubah, mulai menyamakan dengan orang yang kita idolakan.
Lalu tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari itu wajah pun berubah ya pelan-pelan ya. Perubahannya mungkin sekitar 1-3%. Tapi ini cukup cukup signifikan untuk menggeser behavior Anda gitu ya. Ini menarik. Nah, ketika misalkan seseorang ini bertemu dengan orang lain, contoh seperti ini lah, sederhana saja kita akan bahas mengenai ini. 4 presiden dari Amerika Serikat ya. Ada Bill Clinton, ada Barack Obama, ada Donald Trump, ada Joe Biden. Nah, pertanyaan saya pada Anda adalah mana yang menurut Anda lebih friendly dan mana yang menurut Anda kaku? Oke. Dari wajah ini saja Anda sudah tahu kok mana yang sangat friendly. Oke, mungkin ini boleh interaksi dari panitia. Oke, ini ada jawabannya. Joe Biden friendly. Oke, Joe Biden friendly. Silakan di kolom chat. Mana dari 4 presiden ini yang lebih friendly dan mana yang sangat kaku? Nah, silakan di kolom chat. Clinton kaku ya. Donald Trump friendly. Obama friendly. Barack Obama lebih friendly. Nah, menariknya adalah begini. Kenapa kita bisa menjudge orang itu friendly? Kenapa kita bisa menjudge orang itu kaku gitu? Karena sebenarnya ya, oke, Clinton kaku. Jadi kita itu seperti artificial intelligence ya. Jadi kalau kita sedang mengajari mesin untuk mempelajari sesuatu, itu sebenarnya cara bekerjanya seperti otak kita. Semakin banyak kita mengobserve, maka kemampuan kita untuk menganalisa itu semakin kuat. Jadi gini, semakin banyak teman-teman ketemu dengan orang gitu ya, semakin banyak teman-teman akan mudah menganalisa, oh gini orangnya seperti ini, akan mudah untuk menganalisa. Nah, berarti sebenarnya kemampuan kita untuk menganalisa itu ada, dan itu yang kami rangkum menjadi sebuah algoritma gitu ya. Jadi algoritma untuk memetakan ini gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami mendesain alat ukur baru ya, modifikasi alat ukur baru. Lalu kami mencobakan alat ukur ini untuk memvalidasi datanya apakah benar apa enggak. Total kami sudah memvalidasi ke 1.000 orang dengan tingkat akurasi 90%. Bagi kami itu sudah cukup sehingga ini akan dikembangkan ke jenjang yang lebih lanjut gitu. Nah, kita kembali ya, kita lanjut ke materi, teman-teman. Big Five juga sudah mulai membuat analisa mengenai dengan facial image. Cuma pengalaman kami menganalisa dengan facial image atau hanya bentuk wajah, itu akurasinya itu sekitar antara 30-40%. Ini menarik mengenai sejarah dari behavior mapping ini sendiri ya, teman-teman. Ini adalah foundernya saya dengan satu mahasiswi psikologi ya. Ini founder dari behavior mapping. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi udah lihat ya. Oke, sorry. Nah, ketika kami memulai 2015 mulai penelitian ini, kami mengambil subjek penelitian itu sekitar 650 subjek penelitian. Jadi mereka mengisi alat tes segala macam yang kami berikan, lalu mereka kami videokan dari duduk, dari cara berdiri, cara berjalan, cara berbicara, sehingga kami punya rekamannya, sehingga kami analisa, kami cari algoritmanya. Nah, ini menarik. 2015 kami fokus kepada facial image, hanya wajah aja. Dan ketika 2016, 2017 kami mulai memvalidasi. Dan menariknya adalah ketika wajah divalidasi itu tingkat akurasinya hanya sekitar 30-40%. Bahkan orang bilang, banyak salahnya dibanding benernya gitu. Nah, ini makin menarik. Wah, kami tertantang lagi. Hingga kami tingkatkan kepada suara. Jadi suara kami sudah mulai menganalisa suara pada saat itu 2017 kami mulai merambah ke suara. Jadi ternyata suaranya beda-beda. Anda bisa buktikan kan, suara itu mewakili karakter loh. Contoh, suku Jawa Tengah sama suku Madura. Padahal perbedaan jaraknya itu paling cuma 200 km, tapi suaranya ini mencerminkan karakter mereka yang berbeda gitu. Jadi suara itu mencerminkan karakter atau mencerminkan behavior gitu. Nah, ketika kita mulai 2017 ini untuk menganalisa suara, yang menarik adalah perbedaan kami membuat 8 pola gitu ya, dari suara keras dan kecil, ada pitch, ada bagaimana mereka menyusun kalimat, bagaimana iramanya, itu kami membuat polanya.
sehingga kami tambahkan di alat ukur kami, gitu, di alat ukur kami. Ketika ditambahkan di alat ukur kami, oh, alhamdulillahnya luar biasanya tingkat akurasinya meningkat hingga 80%. Gitu, hingga 80%. Jadi lalu berikutnya adalah tinggal tubuh dan tadi tangan ya, tangan ini. Nah, jadi 2020 kami menganggap validasi sudah selesai karena sudah lebih kepada hampir 2.000 orang kami validasi. 1.000 orang kami validasi dan hasilnya cukup akurat 90% dan kami anggap sudah selesai. Sehingga 2021 kami bergabung dengan satu kelas ya untuk membuat ini menjadi sebuah artificial intelligence dan sekarang kami sedang proses untuk berjalan ke sana gitu ya. Ada satu institusi lagi yang bergabung dengan kami ya di luar satu kelas itu dengan program yang berbeda. Artinya apa? Kedepannya teman-teman ini adalah satu temuan yang luar biasa di mana kita tidak akan lagi memerlukan alat tes untuk mengetahui strength point seseorang, weakness seseorang, career map seseorang atau potensi-potensi lain yang ada di dalamnya. Ini hal yang luar biasa. Dan kami juga mengecek dengan tim programmer ternyata baru beberapa yang melakukan ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini institusi yang telah menggunakan behavior mapping ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan kepada teman-teman. Di sini ada 9 poin. Oke, 1, habis kuliah bingung mau kemana. 2, mau skripsi tapi belum mulai-mulai. Skripsi tapi belum selesai-selesai. Terjerat bad habit. 5, sudah kerja tapi sepertinya stagnan, ya karirnya stagnan. 6, kok sepertinya saya nggak cocok sama jurusan kuliah yang saya pilih. 7, jomblo menahun. 8, nggak pede sama diri kamu. Atau 9, bukan ini semua. Oke, teman-teman please tulis di kolom chat teman-teman di nomor berapa. Jadi biar pembahasannya lebih enak kemana. Kita akan bahas kemana gitu ya. Oh. 1, 4, 8 ya. 1, habis kuliah bingung mau kemana, 4, terjerat bad habit, 8, nggak pede sama diri kamu. Oke, 3, 4, 3, oke. 3, skripsi tapi belum selesai-selesai. 8, oke, nggak pede sama diri kamu. Oke, ada 9, Ari Wibowo. 9, bukan ini semua. Oke, berarti ada yang baru. Silakan di chat Mas Ari ya. Karir yang cocok. Oke, 9 karir yang cocok. Oke, karirnya berarti nggak cocok ya. 5, 1, oke, luar biasa. 1, 2, 8, banyak ya. Mau skripsi tapi belum. 1, 4, 6, wah ini lebih banyak lagi nih, Aziza ya. 1, 4, 6, 7, 8. Sita, 2, oke, lama. 2, oke. Oke. 1, 4, oke. Ada lagi? Kayaknya lebih kepada ini ya. 4 tuh banyak nih. 2, oke. Mau skripsi tapi belum mulai. 8, nggak pede sama diri kamu. Oke. Oke, luar biasa ya. Banyak pertanyaan, banyak jawabannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini yang materi akan kita bahas ya. Semoga cukup waktunya, tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nanti akan di-handle oleh tim panitia ya. Pertama adalah memotivasi untuk mencapai tujuan, memberikan pemahaman potensi diri, membuat peta sukses, memahami rintangan. Nanti dari beberapa slide yang mungkin saya jelaskan, teman-teman pasti udah bisa mikir ya, udah bisa memahami, oh iya, saya di sini ya, saya di sini ya, saya di sini ya, seperti itu. Nah, satu poin yang teman-teman perlu tahu dari 5 tahun lebih kami melakukan exploring behavior ini ya, ini yang perlu teman-teman ketahui adalah, nih, di balik pola perilaku selalu ada itikat baik. Jadi ini paling yang perlu teman-teman ketahui ya, perlu kalian ketahui bahwa di balik semua perilaku yang ada selalu ada itikat baik ya. Nggak pernah ada pola perilaku even yang dikatakan orang itu perilaku yang negatif selalu ada itikat baik di baliknya gitu. Nggak pernah ada gitu. Jadi kalau ada itikat baik berarti ada potensi gitu ya. Jadi kalau ada itikat baik berarti ada potensi. Kalau potensi berarti itu strength sebenarnya dan kita mengatakan itu weakness gitu ya. Ini weakness gue nih. Gue emang kayak gini. Bukan, ini justru strength kamu gitu. Kenapa? Karena setiap potensi setiap perilaku yang Anda buat itu selalu ada itikat baik dan itikat baik itu adalah potensi. Kami melihatnya seperti itu. Sehingga ketika behavior mapping ini dibuat untuk misalkan mengcoach orang atau mengkonseling orang atau mentraining orang, ini luar biasa sekali. Dia tahu poin-poin strength-nya dan poin-poin weakness-nya. Dan dia tahu bagaimana bisa menggeser poin weakness-nya menjadi strength. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini mungkin ada teman-teman di sini yang masuk, saya katakan kaum rebahan ya. Kaum rebahan, kenapa rebahan? Rebahan itu tidur melulu. Rebahan itu bisa dikatakan mager ya, malas gerak, tiduran melulu, dengerin musik berjam-jam, overthinking yang nggak ada ujungnya gitu ya, malas ngapa-ngapain ya, eh, terus suka nunda-nunda ya, suka nunda-nunda. Jadi mager, rebahan, dengerin musik, overthinking, malas ngapa-ngapain, suka nunda-nunda. Saya tanya kepada teman-teman, ada nggak yang punya kebiasaan kayak gini nih? Silahkan kolom chat, biar saya tahu berapa banyak yang punya kebiasaan kayak gini. Mager, rebahan terus, dengerin musik, overthinking yang oke, silakan kolom chat yang banyak kayak gini, siapa aja, oke? Oh, saya banyak, ada, oke. Ini makin menarik ya, makin menarik nih. Oke, yes, oke. Ini ada semua ya. Nah, oke, saya akan bahas poin ini ya. Saya akan bahas potensi ini. Jadi ketika kami juga melakukan ini mapping ini, behavior ini menarik ya. Kaum rebahan ini, saya namakan kaum rebahan karena emang kelihatannya kalau mager yang nggak gerak berarti kan dia banyak rebahan ya. Terus dengerin musik berlama-lama, dia overthinking, kadang sampai nggak ada ujungnya, dan kadang overthinking ini sangat berkelanjutan gitu ya, dan malas ngapa-ngapain. Dan dari klaster yang kami miliki, ternyata ini diketemukan kepada orang-orang ya, pada orang-orang yang memiliki hidden potensial ya, potensial yang tersembunyi. Potensial tersembunyi apa? Kalau kamu overthinking, berarti kamu bukan overthinking tapi deep thinking gitu. Overthinking itu potensinya di thinking. Di thinking itu pemikir yang dalam, ya, seperti misalkan apa namanya, pelukis terkenal ya, itu di thinking, pemikir yang dalam. Dan kalau kamu misalkan anak yang tipikal nggak mau gerak, mager, itu sebenarnya adalah punya potensi analisis yang tinggi. Kenapa? Kalian menganalisa sesuatu itu, ya, ini kan kalau overthinking, berarti kan kemampuan analisisnya hebat gitu. Jadi kita harus melihat itu ya teman-teman. Sekarang nanti kita lihat teman-teman, khususnya bagi kalian yang skripsinya nggak mulai-mulai. Ya, kalau skripnya nggak mulai-mulai, berarti teman-teman ini adalah tingkat analisisnya tinggi dan tingkat kehati-hatiannya tinggi. Loh kok Pak bisa gitu? Iya, karena saking hati-hatinya makanya skripsinya nggak pernah mulai-mulai. Saking analisisnya tinggi, kehati-hatiannya tinggi, makanya mager gitu ya. Jadi makanya mager nggak gerak-gerak. Aduh, kalau gue pergi gitu ya, kalau gue pergi nanti, aduh, males banget ya. Itu analisa loh gitu. Analisa loh. Itu nggak terjadi bagi orang-orang ya yang seneng jalan gitu. Dia nggak pernah analisa ke depan itu enak apa nggak pernah analisa, dia langsung spontan. Jadi tipikal seseorang yang suka mager, rebahan, dengar musik gitu ya, itu adalah seseorang yang justru memiliki deep thinking yang bagus ya, memiliki daya analisa yang luar biasa, perencanaan yang luar biasa. Justru mereka memiliki tingkat perencanaan yang luar biasa loh. Kenapa? Karena mereka sudah merencanakan nih, mana yang lebih baik antara tiduran sama jalan. Kan? Nggak pernah loh kita berpikir seperti ini ya. Di balik setiap behavior yang kita tampilkan, itu selalu ada itikat baik. Itikat baiknya apa? Membuat diri kita nyaman. Itikat baiknya membuat diri kita nyaman, itikat baiknya membuat diri kita enak gitu. Dan ini otak bekerja, keluarlah di thinking, analisis, perencanaan, kehati-hatian, dan safety. Dan rata-rata teman-teman ya, hasil orang-orang, anak-anak atau tipikal orang yang memiliki pola mager, ya, deep overthinking yang berkelanjutan segala macam, justru memiliki kekuatan ini loh. Nah, ini strength potensialnya. Dia kalau bekerja itu adalah seseorang yang andal dan dapat diandalkan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia itu adalah tipikal yang pengen prosedur yang jelas. Kalau udah jelas dikasih, pasti diselesaikan sama dia. Dan pekerja tim yang loyal, patuh terhadap otoritas, pengambil resiko yang dihitung, menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir, hati-hati dan memikirkan semua aspek. Jadi ini adalah strength point Anda loh sebenarnya. Anda baru tahu sekarang kan? Ya. Biasanya, oh Pak, saya terlalu banyak diam, terlalu banyak tidur. Nah, justru terlalu banyak tidur, malas gerak. Ini strength point-nya loh. Ini saya beritahu kepada teman-teman ya, dari analisa behavior kami, justru itu strength point-nya. Jadi kami nggak pernah lihat setiap behavior yang even dikatakan negatif itu adalah negatif beneran gitu. Kenapa? Karena setiap behavior itu ada strength point-nya gitu.
Ada hidden potensial di situ. Ada potensi yang tersembunyi di situ. Nah, setiap potensi yang tersembunyi ada strength potensialnya gitu. Ada potensi yang benar-benar kuat. Gitu. Nah, teman-teman masuk di sini. Nah, kalau misalkan di sini ya kita bicara nanti teman-teman bisa cocokkan kalau teman-teman pakai career apps ya, career apps. Ya. Nih, ini adalah potensi karir untuk orang-orang yang demen mager ya. Ya, ini internal audit ya, event planner. Ini kenapa? Perencanaannya bagus gitu. Udah dia diam aja, dia bagian planner bukan bagian ini ya, administration ya. Cocok sekali di administrasi, quality control, inspector, safety supervisor, ISO konsultan. Kenapa? Karena mereka adalah tipikal orang yang ingin prosedur itu jelas, arahnya kemana, dan stabil gitu. Ini orang-orang yang suka dengan kestabilan. Saya tanya kepada teman-teman tadi yang menjawab iya kepada poin kaum rebahan tadi. Apakah Anda memang pengen mencari kenyamanan ya dari kebiasaan kita ya tiduran, dengerin musik itu sebenarnya pengen nyaman. Jadi ini karir potensial ya teman-teman. Teman-teman bisa cocokin nanti dengan career apps yang teman-teman nanti bisa buka, lalu dicocokin di sini. Mana yang cocok? Nah, menariknya begini loh. Menariknya adalah lalu bagaimana? Lalu bagaimana setelah kita tahu gitu? Setelah kita tahu kayak gini bagaimana? Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat perencanaan. Kita balik ke sini ya, teman-teman. Sorry, kita balik ke sini. Nah, dari deep thinking, analisis, perencanaan, kehati-hatian, dan safety yang teman-teman, safety ini keamanan ya. Jadi teman-teman nih safety sama kehati-hatian itu hampir 11-12 ya. Cuma kalau hati-hati adalah teman-teman berpikir lebih lama gitu ya. Kalau safety ada ukurannya. Ini kalau saya pakai ini pergi ini kira-kira aman apa enggak gitu ya. Nah, teman-teman lebih prefer, lebih nyaman yang mana? Contoh sederhana begini. Saya ketika menganalisa diri saya adalah seorang yang suka mendapatkan perhatian. Nanti kita bicara itu ya. Kita mendapatkan perhatian. Tapi bagaimana mendapatkan perhatian yang bisa mendapatkan manfaat? Nah, jadi teman-teman berpikir, dari hidden potensial ini, dari saya punya hidden potensial ini, lalu saya punya kebiasaan yang kayak gini ya, mager atau dengerin musik atau menunda-nunda gitu ya. Dan saya punya hidden potensial ini, kira-kira mana yang bisa di-match-kan gitu. Contoh ya, saya suka dengerin teman-teman suka kalau mager itu dengerinnya musik ya, misalkan dengerin musik lalu suka menikmati ya, menikmati musik. Terus pertanyaannya begini, terus hubungannya apa? Oke, dari semua ini yang paling kuat di mana? Misalkan teman-teman kuatnya di analisis ya, analisis. Oh, saya analisanya kuat. Saya bisa tahu nih pola musik ini yang enak, yang kira-kira akan jadi legend yang mana gitu. Gitu ya. Itu teman-teman bisa tahu itu. Kalau teman-teman bisa tahu itu bisa digabungkan. Maka teman-teman bisa membuat channel sendiri di Spotify untuk musik-musik yang bakal legend. Menarik kan gitu. Ini jadi karir tersendiri bagi teman-teman. Atau oke, Pak, saya sukanya dengerin musik tapi kuat saya di perencanaan gitu. Saya dengerin musik kuatnya di perencanaan. Oke, nggak ada masalah. Ini bisa digabungkan. Apakah bisa digabungkan? Bisa gitu. Kenapa? Perencanaan adalah bagian planning gitu ya, bagian planning. Kalau mendengarkan musik berarti Anda bagian tahu musik. Nah, di sini Anda bisa tahu nih perencanaan. Anda bisa gunakan setiap event ini, misalkan ya, event apapun Anda kirim kepada teman-teman Anda ya, kepada teman-teman kita, misalkan ulang tahun, oh musiknya mana nih, perencanaan ini, Anda bisa bikin tuh antara perencanaan dan musik bisa klop gitu, nggak ada masalah, ini bisa digabungkan. Atau misalkan saya kehati-hatian, saya mager terus, tapi saya hati-hati. Kenapa? Karena saya jalan takut kecelakaan. Ini mager kehati-hatian digabung sama overthinking, ya. Jalan takut celaka, jalan takut malas, takut hujan segala macam. Ini jadi kehati-hatian. Nah, bagaimana dibuat menjadi sebuah schedule gitu. Jadi teman-teman enggak kalau digabungkan ini menjadi potensi yang luar biasa, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, siapa yang punya kebiasaan ini? Game freaks ya. Ini saya boleh deh di chat dong yang punya kebiasaan game freaks. Main game ya, main game. Boleh dong di chat yang punya biasa main game, yang suka main game. Monggo silakan. Teman-teman yang suka main game. Oke, belum ada yang chat. Kita lanjut ya, teman-teman.
Nah, di main game ini teman-teman perlu ketahui bahwa setiap behavior there is a positive intention atau ada potensi di baliknya gitu. Nah, ketika teman-teman main game ini yang menarik. Game apa sih yang dimainkan gitu? Apakah Free Fire? Apakah mungkin Dota gitu? Game apa yang teman-teman mainkan? Atau mungkin hanya game chess ya, catur ya. Itu mencerminkan potensi kita loh gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ketika kita main game kita senangnya main sendiri atau mabar? Di mabar juga kita bedah lagi teman-teman. Ketika mabar ya, apakah teman-teman adalah orang yang pengen menang di antara satu tim gitu ya, atau teman-teman adalah orang yang main ketika mabar ini pengennya happy-happy aja. Ini punya potensi yang berbeda gitu. Jadi ketika teman-teman main di sini, ini perlu dibedah sendiri. Jadi kita bisa memapping behavior kita sendiri dan mengetahui potensinya. Contoh sederhana, teman-teman suka main ya, misalkan Free Fire ya, yang tembak-tembakan kayak gitu kan. Lalu udah main Free Fire, tapi sukanya itu hanya hebohnya aja, ketemu teman-teman ngobrol, happy gitu, tawa-tawa. Berarti yang terpenting adalah potensi teman-teman adalah di making relationship gitu, membangun hubungan. Berarti kedepannya adalah teman-teman bisa membangun networking yang luar biasa dengan membangun tim yang lain, tim yang lain, tim yang lain. Ini networking yang luar biasa sehingga ketika lulus kuliah nggak perlu takut. Kenapa? Networking-nya sudah banyak gitu. Banyak sekali yang sukses dengan jalur networking ini. Nah, hidden potensial bagi seorang gamer adalah strategi, tim player, instinktif, kompetitif, ketekunan, dan fokus. Kenapa strategi? Karena nggak mungkin kalau main game tanpa strategi, kecuali tadi yang heboh-hebohan tadi ya. Meskipun yang heboh-hebohan, dia kalau nggak pakai strategi, dimarahin sama temennya. Wah, lu main gitu, wah main waktu lu, itu pasti dimarahin. Kenapa? Karena pasti temennya itu akan minta bantuan dia. Nah, sehingga dia butuh strategi. Nggak mungkin, nggak pernah ada seorang gamer itu tidak butuh strategi. Dia hanya main game saja. Kalau dia main game saja, berarti hidden potensialnya bukan di sini. Dia masuk di hidden potensial berikutnya nih ya, saya akan tunjukkan selanjutnya. Jadi, strategi dan team player juga instingtif. Kenapa? Insting loh, ini luar biasa instingnya. Artinya, kalau misalkan teman-teman memiliki potensi di sini, kompetitif, ketekunan, fokus ini khusus bagi gamer, ya, yang ketika main selalu pengen mencapai puncak tertinggi. Contoh misalnya, atau teman-teman suka beli skin untuk agar kemampuan dalam gamernya makin naik, ya. Nah, ini membuat hidden potensial ini semakin konkret buat teman-teman, yaitu adalah Anda adalah seorang strategi, pandai membuat strategi. Kedua adalah tim player yang luar biasa. Ketiga adalah instingtifnya luar biasa. Keempat, kompetitif. Kelima, ketekunan. Dan keenam adalah fokus. Lalu karirnya apa? Karir yang cocok buat teman-teman apa? Nanti teman-teman cocokkan dengan career apps ya. Jadi ini kan hidden potensial ya. Kalau career apps kan berdasarkan apa yang kita inginkan ya, apa yang kita minati. Seperti apa sih diri kita, lalu keluarkan hasilnya. Nanti dicocokkan dengan ini ya. Hasilnya apa? Oke, kita lihat. Nah, ini forex dealer, software engineer, game developer, project manager, accountant. Akuntan juga cocok di sini. Drafter, arsitek, dokter. Dan kebanyakan ya, teman-teman, kebanyakan gamer ini rata-rata adalah orang yang memang interaksi dalam kalangan terbatas ya, kalangan terbatas yang sama-sama menyukai ya. Jadi suka-suka game tersebut gitu. Jadi benar-benar kalangan terbatas. Sehingga akuntan cocok gitu karena memang tim kecil dan kalangan terbatas. Dan ini karir potensial. Nanti ketika teman-teman dapat ini lalu misalkan di match-kan dengan hasil dari analisa karir yang teman-teman dapat ya, ini bisa ditemukan mana sih yang nyangkut ya, mana sih kira-kira yang relate ya satu sama lain. Kenapa? Karena gini loh, kalau misalkan contoh ya, dari career map itu ada akuntan, dan di sini ada akuntan, dan teman-teman adalah seorang gamer yang luar biasa. Kalau udah main, luar biasa. Berarti ini cocok nih, relate ya. Ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Nah, terus pertanyaannya begini, Pak, ternyata saya sekarang kuliahnya di FISIP. Wah, itu nggak ketemu kan gitu ya. Wah, ternyata saya kuliahnya di FISIP nih. Lalu hasil di situ nggak ada sama sekali career map, misalkan hasilnya nggak ada sama sekali FISIP gitu ya. Di sini juga akuntan, lu nggak ada sama sekali di akuntan. Nah, ini menarik ya teman-teman. Ketika kita masuk ke bagian sini banyak sekali karir sebenarnya yang bisa dicocokkan dengan teman-teman ya. Yang penting yang teman-teman perlu lihat adalah nih di sini. Nah, di sini kalau teman-teman gamer, ini kendalanya adalah dalam misalkan mengerjakan sesuatu, terkadang terkendala pada saat mengerjakan itu
berhenti main game. Akhirnya tertunda. Ini sama dengan kaum mager ya. Cuma kalau kaum mager, ya kaum rebahan tadi, adalah yang sengaja menunda karena pengen nyaman. Kalau ini sengaja menunda karena pengen mainan. Gitu. Jadi nyaman sama mainan. Ini dua hal yang berbeda. Lalu bagaimana kita bisa melihat ini gitu. Nah ini menarik. Ketika kami melakukan behavior ya, meriset behavior ini, yang menarik adalah setiap behavior ini yang memiliki pola. Nggak pernah nggak memiliki pola. Ya, ternyata manusia bergerak dengan polanya masing-masing. Dan pola ini menarik loh. Menariknya adalah apa? Ternyata punya jam sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman rebahan ya, ada yang akan mempengaruhi pertama adalah jam-jam tertentu, juga mungkin suasana tertentu itu akan mempengaruhi untuk kita mager atau nggak malas gerak. Dan kalau misalkan gamer, ternyata ada jam-jam tertentu atau ada stimulasi tertentu, misalkan teman WA atau teman nelpon atau teman Telegram bahwa ngajak main kita. Nah itu biasanya ada stimulasi tertentu atau jam-jam tertentu. Nah teman-teman perlu mempola ini, gitu ya, mempola ini. Lihat jamnya kira-kira jam berapa biasa main ya, lihat lingkari, kita bikin schedule ya teman-teman. Kenapa? Karena kita harus lulus nih, harus selesai kuliah nih, harus bisa selesai skripsinya ya. Lihat jamnya, semua punya pola, nggak mungkin nggak punya pola. Bahkan even seorang perokok aja itu punya pola gitu. Dia ada jam atau waktu yang dia tidak nyaman untuk merokok ya, itu punya pola. Jadi dilingkari ya, dilihat jam-jamnya, ditulis jam-jamnya, hari-harinya kalau bisa juga, dan itu selalu sama ya teman-teman. Senin sampai Minggu, Senin itu sama, Senin, Selasa, Rabu itu Senin akan sama, related dengan Senin, kecuali ada acara yang lain. Selasa akan sama dengan Selasa, Rabu akan sama dengan Rabu. Gitu. Jadi cukup seminggu aja, itu teman-teman lingkari yang mana yang bagian kira-kira itu berulang. Contoh ya. Saya mager itu biasanya jam 9 sampai jam 11. Oke, jam 9 jam 11 ya. Itu di Red Cross ya, jam 9 jam 11. Berarti nggak bisa kita berkegiatan misalkan menyelesaikan materi skripsi atau belajar di jam tersebut gitu ya. Oh, itu jam kuliah. Oke, di Red Cross jam kuliah. Lalu siang mager atau siang main game. Itu bisa kelihatan kok jamnya. Karena kami mempola ini selama 1 minggu, itu semua memiliki pola yang sama. Jam makan, even sampai jam siklus buang air ya, itu sama, memiliki pola yang sama. Setiap orang selalu memiliki pola, tidak mungkin tidak. Makanya kan biasanya kalau profiler FBI itu mempola behavior-nya. Itu dari hari ke hari mereka menguntit ya, dari Senin sampai Minggu dikuntit. Oh, dia tiap hari ke sini, sehingga tahu polanya. Nah, teman-teman bisa mengikuti itu, polanya di mana, dan di mana teman-teman tidak melakukan itu. Nah, disitulah untuk menyelesaikan hal-hal yang bermanfaat. Ini kalau kita berbicara, bukan berbicara menghapus bad habit-nya dulu ya, kita berbicara untuk mencapai target kita gitu. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah setting targetnya dulu nih. Targetnya apa? Jadi target yang akan kita buat nih apa? Nah, berdasarkan behavior research yang telah kami lakukan, itu pertama kalau mau memulai ini jangan bikin target yang besar-besar dulu gitu. Targetnya small target ya, small target but achievable gitu. Jadi kita mampu achieve ya, tapi nggak banyak-banyak. Contoh gini, saya lagi bikin skripsi, nggak jalan-jalan nih skripsinya. Lalu kebiasaan saya adalah ngegame, ya. Stimulasinya saya tahu nih. Kalau Anton temanku WA aku, maka aku akan ikut ngegame, mabar bareng dia, gitu. Nah, Anton itu biasa ngajak mabar jam segini. Kita pasti tahu kok, Anton punya kebiasaan juga, gitu. Teman-teman kita pun punya kebiasaan, punya behavior. Kita catat polanya ketemu. Jadi kita nanti akan punya peta behavior, ya, peta behavior kita punya nih. Nah, yang akan kita lakukan adalah achieve small target di peta yang kosong, ya, yang nggak ada behavior kebiasaan bad habit kita itu. Di peta yang kosong itu kita buat 1 poin di situ ya teman-teman untuk menyelesaikan sesuatu yang small aja. Contoh gini, baca 1 halaman buku. Baca 1 halaman buku. Small aja ya, nggak usah banyak-banyak. Misalkan, mengetik kalau yang skripsi ya, mulai ngetik 1 paragraf ya, nggak usah banyak-banyak, 1 paragraf. Ngetik 1 paragraf. 1 paragraf. 1 paragraf dimulai, 1 paragraf dimulai. Nah, ini menarik. Yang menariknya adalah setiap behavior ini
itu ketika sudah dipolakan gitu, setelah dipola, setelah memiliki pola, maka dia akan sustain, dia akan stuck di situ. Dia akan kita mudah memaintainnya, kita mudah membuat dia stabil. Jadi buat dulu polanya di situ. Satu paragraf selesai, wah luar biasa, hebat. Saya satu paragraf selesai. Oke, hebat. Nah, bagaimana misalnya saya nggak pede, ya? Saya merasa nggak pede. Bagi teman-teman yang nggak merasa nggak pede, ya catat di bagian mana teman-teman merasa nggak pede. Ini bagi tadi ada yang nggak pede, catat di bagian mana yang nggak pede. Ingat teman-teman, behavior ya, setiap behavior punya pola. Setiap behavior ada potensi di situ. Ya, catat nggak pedenya karena apa. Dan kedua, di stimulasi apa yang membuat kita nggak pede gitu. Ya, contoh ya ketemu teman ya, atau ketika memakai baju ini ya. Jadi catat semua sehingga kita tahu peta behavior kita ya, peta pola perilaku kita. Ya kita tahu ketika kita tahu ya, maka kita lihat nih mana yang belum kita coba dan bisa kita coba ya untuk membuat kita misalkan lebih pede ya. Contoh, oh kalau saya pakai baju ini nggak ada nih, misalkan pakai baju merah jadi nggak pede, pakai baju hijau nggak pede, oh coba saya pakai baju yang berwarna lembut, saya lebih pede. Oke, catat di situ jadi lebih pede. Ini jadi pintu masuk behavior selanjutnya. Jadi kita buat satu behavior yang akan nanti mengalahkan behavior yang kita anggap bad atau kita anggap sudah mengganggu kehidupan kita. Lanjut ya. Panjang bener nih ngomongnya. Oke, career potensial sudah ngomong ya. Oke, ini social media defense. Ada ya yang begini ya. Jadi sedikit-dikit dia update, sedikit-dikit dia update. Sedikit-sedikit dia status ya. Di sini juga dia status biasanya di Instagramnya. Nih lagi ikut behavior mapping nih. Atau di apa namanya LinkedIn-nya nanti dia status juga. Pokoknya dikit-dikit status. Semua hidupnya tentang status. Ini berarti kan sebenarnya pengen diperhatikan. Meskipun wajahnya nggak pernah kelihatan ya. DP-nya jadi ada tipikal yang seseorang yang pengennya diperhatikan tapi dia nggak mau kelihatan wajahnya. Ini ada begini ya. Nah ini kami namakan social media defense ya behavior-nya. Jadi ini pola behavior. Ini beda dengan 50 cluster yang kami teliti, tetapi ini adalah implementasi dari cuilan-cuilan dari 50 cluster itu ya. Ini social media funds. Social media funds adalah orang yang paling eksis, pengen eksis ya. Dia ingin diperhatikan sebenarnya. Jadi sehingga ketika ingin diperhatikan ada dua model nih. Yang ingin diperhatikan hanya karyanya saja ya, atau yang ingin diperhatikan dirinya saja gitu. Ada dua ya, teman-teman ya. Karyanya aja maka dia nggak pernah kelihatan tuh di video. Yang kelihatan karya-karyanya aja atau status-statusnya aja. Ada kan yang seperti itu? Ada nggak yang di sini? Moga-moga ada ya. Ada juga yang apa namanya dia kelihatan selalu ada di mana-mana. Selalu ada di semua updatean sosial medianya dia gitu. Apapun yang dimiliki selalu update tentang dirinya gitu ya. Kalau entah dia bawa makanan, pokoknya dia ada di itu meskipun tangannya aja ya, tapi dia selalu ada. Nah, ini adalah seseorang yang kreatif sudah pasti ya. Kenapa? Karena dia akan memikirkan bagaimana caranya orang suka terhadap postingan dia. Dan attention getter. Kemampuan dia mendapatkan attention atau perhatian dari orang lain. Communication udah jelas gitu. Meskipun orang ini ada tipikal teman-teman adalah yang nggak suka kelihatan wajahnya, tapi tipe komunikasi teman-teman pasti bagus. Kan komunikasi ada dua, ada verbal, ada non-verbal. Ya mungkin ini masuknya non-verbal. Lalu publicity-nya udah pasti bagus. Dan image impact adalah kemampuan untuk membuat orang suka dengan Anda itu bagus. Public relation juga bagus. Sehingga apa? Kalau teman-teman sudah tahu ini adalah karir yang cocok. Nanti tinggal masuk ke aplikasi karir ya, masuk tinggal ketik-ketik isi keluar mana yang cocok dengan teman-teman. Kalau yang Anda adalah tipikal orang yang suka dengan social media fans. Nah, terakhir nih saya mau bahas tentang ini. Ada nggak yang suka ini? Oke, boleh di chat ada yang suka ini? Sukanya drama, sukanya nonton drama, pokoknya aduh, boleh di chat siapa yang suka drama? Nah, saya, oke. Nih, drama edik ya. Oke, drama edik ya.
ini yang menarik ya. Satu lagi aktivitas yang muncul sebenarnya pandemik ini makin gila nih. Setelah pandemik ini makin gila untuk yang drama edik ya. Jadi waktu itu nggak biasa aja. Setelah pandemik ini makin luar biasa nih ya. Nah, ini adalah tipikal seseorang yang sebenarnya bagus dalam membangun hubungan. Jadi ketika dia membangun hubungan, dia sangat bagus gitu. Sehingga apa? Orang ini nggak menyukai konflik loh. Ya, saya yakin. Tanya deh di sini yang menyukai drama, film ya, kecuali horor ya, kecuali horor adalah tipikal orang yang tidak menyukai konflik. Bilang sama saya nggak benar apa enggak? Masih benar. Saya suka kedamaian. Semua yang menonton drama, film itu pasti suka kedamaian, tidak menyukai konflik. Dan kalau ada konflik, dia lebih baik oke lah, oke, gue ngalah gitu, oke ya udah gitu ya, menghindar ya. Dan ini potensi ya teman-teman. Jadi setiap habit yang kita tampilkan, behavior yang kita tampilkan, selalu ada potensi di belakangnya. Dan kemampuan empatinya tinggi. Empatinya itu biasanya ini nonton drama ya, misalkan drama yang terbaru lah apa gitu ya, atau drama Korea ya, itu empatinya tinggi. Kan pasti yang nonton suka, kenapa sih dia gitu? Kenapa sih dia diputusin? Kenapa sih dia selingkuh? Gitu. Itu kan empati ya, sampai perasaan kita masuk ke dalamnya. Dan kemampuan Anda dalam melakukan keputusan secara emosional dan nasional itu cukup seimbang gitu. Ini untuk hidden potensial bagi orang-orang yang menyukai drama ya, drama, drakor, pokoknya drama. Bukan film-film yang berantem ya, bukan film-film yang berantem, film-film drama ya, film-film drama, drakor segala macam. Nah, bagaimana dengan yang film berantem? Film yang menyukai konflik adalah seseorang yang memiliki keberanian gitu ya, keberanian tetapi dalam artian berbeda gitu ya, bukan berani dia enggak. Karena orang-orang yang sukanya misalkan marah-marah itu kebanyakan tidak suka nonton. Ya, meskipun dia menyukai film-film berani berantem segala macam, sudah dapat mungkin 80% mereka tidak menyukai konflik. Ya, empatinya tinggi, emotional rational decision juga bagus, seimbang, persuasif ya, kemampuan dia berkata-kata ya. Kenapa? Ketika dia nonton, ini berbeda dengan orang yang suka main game ya gitu. Ketika dia nonton itu banyak database bahasa atau database kalimat yang dia rekam sehingga kemampuan dia berkata-kata persuasif itu sangat bagus ya, dan pasti daya analisanya ini pasti nanti ntar kemana, ini pasti nanti gini, kenapa sih begini, kan biasanya yang suka nonton ini suka sekali menganalisa ya, suka sekali menganalisa, jadi kemampuan ini bagus. Nah, sehingga ini adalah hidden potensial Anda, ini adalah hidden potensial teman-teman, ini adalah potensi yang tersembunyi teman-teman, lalu tinggal dicocokkan dengan ininya ya. Nah, karirnya apa sih sebenarnya? Karirnya apa gitu. Nah, HRD ya. HRD. Jadi bagaimana orang datang curhat kepada kita, oh iya ya, empati kita kan tinggi ya. Lalu rational emotional decision-nya juga tinggi. Balance ya. Jadi mampu melakukan keputusan baik secara emosional dan rasional gitu ya. Jadi nggak hanya rasional tapi juga gunakan emosional. Nih buat HRD bagus banget gitu ya. Social worker, bekerja di lembaga-lembaga sosial banyak sekali kan, kitabisa.com, ACT atau banyak sekali ya, konsultan di bidang apa aja. Kenapa? Karena konsultan itu pasti akan berpikir tentang bagaimana baiknya buat klien gitu. Nah, ini kan butuh empati ya. Ini butuh daya analisa dan empati yang tinggi untuk bisa menempatkan dirinya dalam posisi klien ya, lalu membuat advice, nasihat-nasihat atau pesan saran-saran yang dapat meningkatkan potensi klien. Lalu negosiator. Nah, kendalanya adalah di negosiator ini dia bukan negosiator yang harus misalkan pembebasan tanah, nggak bisa tuh negosiator pembebasan tanah atau pembebasan sandera, nggak bisa. Negosiator misalkan negosiator beli rumah, negosiator dalam project ya. Jadi bukan negosiator yang perlu menggunakan konflik ya, seperti pembebasan tanah itu nggak masuk ke sini. Negosiator pembebasan sandera nggak masuk ke sini. Negosiator misalkan untuk peperangan, ketegangan nggak masuk ke sini. Tapi negosiator kepada
pembelian, penjualan itu masih masuk di sini gitu. Nah, ini juga masuk coach and counselor ya. Kenapa? Karena empatinya tinggi, analisisnya tinggi, kemampuan persuasifnya tinggi, kemampuan menganalisa tinggi, kemampuan dia mengambil keputusan juga balance. Ini sangat bagus untuk coach dan counselor. Nah, artinya gini, setelah ini lalu kita mau ngapain sih gitu. Lalu kita mau ngapain sih? Terus dampaknya apa sih ke kita? Oke, Pak, saya nih nonton terus sampai skripsi saya terbengkalai, atau saya nonton terus sehingga saya nggak ngerjain apa-apa gitu. Nah, sama kayak tadi, polanya itu bisa dicatat. Pola nontonnya kelihatan kok teman-teman. Kita tahu kok jam-jamnya itu kita tiba-tiba pengen nonton. Kenapa? Karena behavior itu memiliki pola, gitu. Pasti memiliki pola. Dan behavior itu memiliki potensi, gitu ya. Jadi polanya udah tahu nih jam-jamnya. Yang perlu kita lakukan kita mapping, ya. Mapping jam berapa kita suka nonton, ya. Jam berapa kita terstimulasi untuk nonton, dan kita akan lakukan sesuatu yang menurut kita akan mencapai target kita itu di jam yang tidak ada lingkarannya, gitu. Jadi kita nggak mau merusak behavior ini dulu, gitu. Tapi kita membuat behavior baru yang lebih produktif untuk mencapai target-target yang sudah kita setting, gitu ya. Ingat, target yang kita setting ini nggak perlu tinggi-tinggi ya teman-teman. Sederhana, yang kecil-kecil aja. Contoh, misalkan tadi mengetik 1 paragraf. Contoh, misalkan teman-teman nggak pede ya. Nggak pede ini dibilang apa? Nih, nggak percaya diri, teman-teman, itu ada 2 hal ya. Apakah karena Anda nggak percaya diri karena fisik, atau karena pikiran? Ya. Aduh, ntar gimana ya? Terlalu cemas jadi nggak pede. Lihat di bagian mana dulu Anda nggak pede gitu ya, nggak pede di bagian mana dulu. Nah, bagi yang misalkan merasakan nggak pede ini, behavior, ingat ya, behavior memiliki pola gitu. Kita bisa mapping nih, kita bisa polakan, bikin apa namanya list ya. Kita tidak PD-nya di mana aja. Misalkan di fisik bagian mana, bagian mana, bagian mana, bagian mana, bagian mana, tulis semua yang Anda tahu, yang teman-teman tahu, lalu tulis juga mana yang Anda pede gitu ya. Tulis, 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 lalu kita lihat, oh, oke, banyak kan nggak PD-nya. Oke, mana kira-kira yang paling mudah kita bisa atasi. Ingat teman-teman, setiap behavior itu dipelajari, nggak ada, nggak langsung dia muncul, dia dipelajari ya. Itu di-learn atau dipelajari. Kalau bisa di-learn, berarti bisa di-unlearn atau bisa dilepas pelajari atau di-uninstall ya teman-teman. Seperti kita klik ya, lalu di-undo ya, undo, unlearn. Jadi setiap behavior itu tidak muncul tanpa proses, dia muncul dengan proses ya. Setelah muncul dengan proses, dia bisa di unlearn atau tidak munculkan lagi juga dengan proses. Bagaimana dengan tidak munculkan lagi? Kita munculkan behavior yang baru, yang lebih produktif, yang lebih bisa mencapai target-target kita ke depan. Nah, gitu teman-teman.